kegagalan pertama saya itu di sana, Pak. Saya dulu merasa bisa bantu semua orang ini, tapi dengan kita bertumbuh terus, ternyata nggak sanggup. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Dan kalaupun kita gagal atau jatuh, kita masih berada di antara bintang-bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo pemirsa Unhas TV. Senang sekali saya Jamaluddin Jompa dapat menjumpai Anda bertemu tokoh baru, cerita baru dalam acara Unhas Figure. Indonesia sedang melangkah menuju satu tonggak besar, Indonesia Emas 2045. Masa depan bangsa yang maju, adil, dan berdaulat, dengan generasi muda sebagai penentu arahnya. Hari ini, masa depan tidak lagi ditentukan oleh sumber daya alam semata, melainkan oleh kemampuan kita menguasai dan mengarahkan teknologi, khususnya Artificial Intelligence atau AI. Karena itu, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia akan menggunakan AI, melainkan bagaimana memanfaatkannya secara bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan bangsa. Nah, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita Miklos Sunario, co-founder dan juga CEO Futurity. Futurity. Selamat siang di sini. Apa kabar? Baik sekali, Prof. Kapan tiba dari Kanada ini? Saya baru tiba 3-4 hari lalu, Prof. 3-4 hari lalu lah. Wow. Ya. Masih lelah, masih jet lag ya? Ya, sering bolak-balik sih, Prof. Udah ke tahun ini udah 5-6 kali bolak-balik, jadi udah biasa jet lagnya. Pasti pemirsa Unhas TV bertanya-tanya ya. Kok ini narasumber kita ini kok baru pulang, tapi kok masih muda ini? Dari mana ini? Can you tell us? Bisa memperkenalkan diri, organisasi seperti apa yang sekarang Miklos kembangkan, dan tell us a little bit of yourself first. Siap. Ya. Oke. Ya. Sebelum itu, mungkin pemirsa akan sedikit bersabar karena Miklos ini walaupun orang Indonesia asli, tapi terlalu lama di luar negeri, terlalu lama di Amerika Utara dan juga di Amerika Serikat dan beberapa negara, sehingga bahasa Indonesianya belum sempurna, tapi kita apresiasi sehingga tidak apa-apa dicampur-campur. Go ahead, please. Siap. Ya. Baik, saya akan berusaha sebaiknya mungkin lah. Perkenalkan semua, nama saya Miklos Sunario. Saya umur 22 tahun dan saya adalah penemu Futurity, yaitu bisa dipanjang jadi Future of Humanity. Futurity adalah sebuah AI company yang ingin mengembangkan namanya Sovereign AI atau AI berdaulat. Sekarang di dunia ini banyak sekali pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan besar ya yang mau implementasi AI tapi tidak bisa. Kenapa itu? Karena semua solusi AI yang dibangunkan sekarang adalah berbasis di atas solusi-solusi seperti Microsoft, Google, ChatGPT, Cloud, dan lain-lainnya. Dan kalau pakai solusi-solusi ini itu tidak aman. Karena ujung-ujungnya data-data sensitif kita bisa diolah dan dipakai oleh orang lain. Nah, Futurity adalah sebuah solusi end-to-end di mana saya ingin membantu pemerintah terutama Indonesia dulu untuk punya kedaulatan di mana kita punya hardware sendiri, sebuah middleware, sebuah AI intelligence, dan akhirnya AI ini yang terkoneksi dan integrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang kita pakai di Indonesia. Miklos, sepertinya terlalu indah, terlalu mudah, seolah-olah that's very easy. Can you tell us, ini mulus atau beberapa kali gagal atau seperti apa perjalanan awal-awal ini? Wah. Sepertinya ini sesuatu yang membuat kita penasaran nih, para pemirsa. Panjang ceritanya ya, Pak. Ya. Berapa kali gagal? Ya. Ini perusahaan kedua saya, Pak. Tapi perusahaan pertama saya, menurut saya itu sukses kepada untuk saya punya experience lah. Mungkin saya cerita latar belakang saya sedikit ya. Saya dulu pindah ke Kanada umur 11 dari Jakarta, dan waktu saya umur 16, saya kembangkan nirlaba internasional saya yang pertama. Dulu namanya EduBeyond. Nah, EduBeyond ini itu
simple ya misinya ya. Dulu kita hanya ingin bantu adik kelas kita untuk dapat les gratis pada waktu COVID-19. Tapi bedanya adalah kita kerjakan ini dengan sifat gotong royong. Bukan hanya di Indonesia, tapi dalam 10 negara. Sampai dulu kita ada sampai 6.000 murid dalam 10 negara. Nah, kegagalan pertama saya itu di sana, Pak. Saya dulu merasa bisa bantu semua orang ini, tapi dengan kita bertumbuh terus, ternyata nggak sanggup, Pak, hanya dengan volunteer. Nah, itu gimana saya masuk ke dunia kedua saya, yaitu masuk ke dunia startup. Puji Tuhan, dulu saya kembangkan the first AI learning platform, yang namanya EduBeyond juga. Dan ini adalah mungkin my big break kali ya dulu ya. Dengan the first AI learning platform yang kita kembangkan ini, yang berbasis dari semua lessons of the failures that we had from EduBeyond as a non-profit. Gimana kita ngerti itu, apa masalah di pendidikan itu. Kita menang kompetisi dunia namanya Moonshot Platform Learning Awards, di mana itu diraihkan oleh Aspen Institute, maupun juga ada juri dari misalnya X Prize, yaitu Elon Musk-nya Foundation, dan lain-lainnya. Dan puji Tuhan saya bisa menang juara 1 dari 1.500 peserta untuk itu, Pak. Luar biasa. You know that Silicon Valley, for example, itu memberi apresiasi untuk seseorang atau suatu perusahaan atau kelompok orang yang pernah gagal atau berkali-kali gagal, lalu kemudian berhasil bangkit dari situ. Can you tell us a little bit of bagaimana filosofi kegagalan di dalam meniti masa depan? No, for sure, Pak. I would love to speak about that, Pak. Yeah. Saya tuh sangat menghargai ya, bahwa emang dulu saya mulai tercemplungan dalam dunia AI dan startup itu dalam Silicon Valley. Kenapa? Pertama, itu adalah tempat paling kompetitif di dunia dengan namanya teknologi. Semua teknologi di sana, semua orang berdarah-darah untuk bikin startup terbaik di Amerika Serikat and therefore the world, because that's the view within Silicon Valley. Now, one of the most powerful things in Silicon Valley is 2 things. The first lesson that I was taught, yaitu konsepnya fail forward. Fail forward. Fail forward, benar. Yeah. Investor-investor di Amerika Serikat, atau bukan investor doang lah, semua orang di Amerika Serikat itu suka cerita. Dan mereka merasa kita lebih mengerti kita punya bidang kalau kita pernah gagal di bidang ini sebelumnya. Soalnya karena kita pernah gagal, artinya ada challenge-nya, dan artinya kita belajar sesuatu. Jadi emang superpower saya sampai hari ini itu adalah saya bisa ceritakan gagalan-gagalan saya, supaya saya bisa meyakinkan teman-teman bahwa sekarang apa yang saya kerjakan itu dengan lessons-lesson yang saya sudah belajarkan dari itu, dan mencapai accomplishment yang lebih tinggi daripada apa yang sebelumnya. Luar biasa. Saudara pemirsa, Miklos ini sebenarnya itu banyak sekali godaan di luar ya. Untuk tetap berada di luar, di Amerika, di Kanada. Tapi saya juga penasaran ya, apa sih seorang anak muda ya, yang tentu biasanya kalau ada godaan yang sifatnya material ya, itu kan cepat, waduh, mumpung nih dapat jutaan dolar nih. Apa yang membuat Miklos justru ingin kembali ke Indonesia pada saat Anda ini dalam meniti karir sudah hampir kelihatan justru balik ke negaranya untuk Indonesia first, something like that lah. Can you tell us a little bit of that? There are a couple reasons, Pak. Yeah. Mungkin sebenarnya sebagai latar belakang ya. Ini bukannya maksudnya saya selalu tetap di Indonesia, tapi saya sekarang berdasar di Indonesia. Soalnya saya melihat sekarang ini tuh bukan waktunya untuk Indonesia tuh kita hanya kompetisi dalam satu negara ini, dalam kolam ini sendiri, Pak. Tapi malah saya representasikan Indonesia ke panggung dunia untuk kasih tahu teman-teman bahwa kita di Indonesia tuh bukan ketinggalan loh. Kita bisa ikut kejar kok. Jadi itu mungkin suatu ya, walaupun saya pulang ke sini, saya tetap bolak-balik supaya saya bisa meyakinkan teman-teman di luar bahwa Indonesia itu tidak bisa diremehkan, Pak. I like that. Tapi untuk jawab pertanyaan Bapak, I have some fun one. Pertama, and this is maybe a fun answer, is that it's fun. It's fun, yeah. Mungkin sebagai anak muda ya, Pak, kalau kita main video game, masa kita mau main sih video game sebagai karakter yang paling overpowered gitu? Ya, misalnya, begitu kita mulai level 1, dia udah ada kapabilitas level 100. Mending main dengan karakter yang istilahnya tuh mungkin awalnya ada kekuatannya,
ada kelemahannya, tapi kita kelihatan banget ke depannya itu bisa kuat sekali. Nah, Indonesia ini adalah karakter itu, Pak. Kita sekarang adalah nomor 4 di dunia dari segi size. Number 8 in the world for economy by purchasing power parity. By 2045, kita target kita nomor 4 di dunia untuk ekonomi. Nah, itu seru banget, Pak, kalau kita bisa level up sampai sana. Dan saya lebih senang main di sisi ini daripada main menjadi karakter lain. Wow, Yang- I like that. Yeah. And the other reason, Pak, to be honest, is here. I think there's so much I can do here that even if I were to, mungkin aku hidup lebih senang di mana atau dapat godaan lain-lain itu nggak bakal sepuas apa yang saya rasa saya bisa kerjakan untuk Indonesia. Itu juga alasan lainnya. Terima kasih, luar biasa. Seandainya para pejuang kita masih hidup, ya, ataukah meneropong dari alam surga sana, pasti dia senang. Puji Tuhan. Dulu kami membangun bangsa ini untuk kalian jadikan bangsa ini bangsa besar. And you did, or you have done what you was supposed to be doing, ya. Dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi kita semua. Nah, Miklos, satu yang membuat saya penasaran, beberapa kali, 3-4 kali diundang oleh, bicara di forum PBB. Apa sih yang dibicarakan di sana dan apa yang diperjuangkan di situ? What is most interesting things about bicara di forum PBB itu luar biasa. Saya sendiri belum nih, mau suatu saat mau juga sih. Tapi penasaran apa yang dibicarakan. Ayo Pak, kapan-kapan Pak. Ya. Nah, tapi dulu waktu saya mulai, kebetulan pertama kali saya berbicara di PBB ya, itu waktu itu di sidang PBB The General Assembly, saya ngomongkan dengan role AI dalam pendidikannya. Karena itu sesuatu yang sangat, bisa bilang sangat kontroversial, ada banyak bahayanya, tapi juga ada banyak peluangnya. Jadi dulu saya fokus tentang peluang-peluang AI dalam pendidikan, tapi juga tidak terlupa lah dengan risiko-risiko itu. Yang kedua itu juga saya tetap fokus dalam pendidikan, terutama bagaimana itu produk saya di EduBeyond dulu adalah salah satu example ya. Ini adalah AI untuk AI for Good. Tapi belakangan ini saya fokus tentang konsep sovereign AI atau kedaulatan AI. Tadi seperti apa yang saya sampaikan, AI itu sebenarnya bisa jadi the great equalizer untuk banyak negara, termasuk Indonesia. Kalau dipakai dengan baik, dan kita punya AI dan kita meraihkan AI kita dengan baik lah ngomongnya, Indonesia bisa melompatkan jauh ke atas. Tapi kalau tidak, kalau kita tertinggal, kalau this disparity keeps increasing, AI is also the great divider. Jadi saya baru minggu lalu juga balik dari New York, ketemu dengan Deputi Sekjen PBB lagi. Saya omongkan bahwa sekarang adalah waktunya untuk negara-negara dunia, mau kecil, mau besar, untuk fokus ke dalam kedaulatan AI mereka sendiri. Kedaulatan AI mereka sendiri. Iya, di mana mereka bisa realize the real economic potential of the future of the world economy, really. So kita bisa lihat, everybody's fighting for AI. Kita nggak bisa sekedar nonton saja, tapi kita harus cari cara peran kita di AI ini, bagaimana kita bisa mendapat benefit dari itu juga, Pak. Oke. I wish this can be watched by the president. Our president is so eager to this kind of things. Kalau misalnya kita harus memberi masukan kepada elemen bangsa, terutama para pimpinan bangsa, karena AI ini kan sudah bukan lagi pilihan ya, tapi keniscayaan. Dalam konteks kedaulatan AI tadi itu, apa sih yang harusnya Indonesia harus lakukan segera untuk supaya pondasinya kuat, jangan menjadi follower terus, supaya kita betul-betul berdaulat, ya. So tell Indonesian government or tell us or tell me as if I'm the representative of the government, apa yang Indonesia harus lakukan, peran apa yang harus kita jalankan, dan anak-anak kita seperti apa, misalnya pendidikan, sektor industri dan sebagainya. Of course. Ya. Saya akan fokus 2 hal, Pak. Pertama, jawaban yang mungkin lebih teknis yang bisa dieksekusi. Ya. Kedua, jawaban yang lebih konseptual tapi sangat penting. Jawaban pertama adalah kita harus bangunkan fondasi kita secepat mungkin. Maksudnya apa? Kita harus investasi
di infrastructure untuk AI. Infrastruktur. Benar. Ya. AI itu kita bisa pikir tuh ada 3 layer ya. Ada software, yaitu use case yang kita pakai, yang kita enjoy ya. Ada mungkin middleware ya, yaitu intelligence-nya atau bisa bilang AI-nya atau otaknya lah. Dan akhirnya hardware-nya itu. Tanpa hardware ini, kita tidak bisa bangunkan ini atau ini secara berdaulat. Soalnya kalau kita bangunkan software, tanpa kita punya tanahnya, ya artinya kita dibangunkan ini di tanah orang lain, Pak. Jadi rekomendasi saya pertama itu adalah kita harus investasi di tanah ini supaya kita siap untuk melompat ke depannya. Keduanya, Pak, itu dan ini mungkin pertama itu saya juga ingin sekali bantu di sana ya, Pak. Kebetulan memang hardware ini sesuatu yang saya juga memiliki passion di sana dan saya ingin banget dorong Indonesia untuk kembangkan itu. Tapi yang keduanya, yang paling penting adalah kita harus menghidupkan optimis kita, Pak. Memang kalau kita lihat misalnya the AI war today lah, we have no chance of winning first place. Kita tahu itu. Kita di sini kalau mau lawan Amerika Serikat atau Cina, ya pasti ketinggalan lah, Pak. Tapi ini bukan artinya kita tidak apa-apa. Kita tuh tetap negara 4 terbesar di dunia. Kita punya digital talent yang banyak banget, yang lebih besar dari populasi banyak negara. Kalau kita ada kepercayaan bahwa kita bisa bikin solusi-solusi berbasis hardware kita pada waktunya, yang penting mulailah. We will get to the gold standard. Kita akan mencapai, kalau kita target bulan, kita akan mencapai langit. That's very, very inspiring. Saudara pemirsa, kita masih akan bergabung dengan narasumber kita, namun setelah jeda perwira berikut. Tetaplah di Unhas Figure. Pemirsa, kita masih di Unhas Figure bersama Miklos Sunario. Miklos, kalau bicara di level global, bagaimana sih pikiran persepsi masyarakat global terhadap Indonesia dalam hal AI? Ada yang mungkin tahu, Onas, atau kita bisa oke lah ya, atau seperti apa? Pertanyaan yang sangat baik, Prof. Kebetulan, menurut saya, orang luar terhadap Indonesia itu sebenarnya sangat optimis ya. Bisa bilang malah lebih optimis dari kita sendiri. Soalnya orang dari sana, mungkin nggak lihat, di sini ada challenge yang berbeda-beda. Tidak lihat, di sini pasti ada banyak kompleksitas ya. Tapi yang pastinya mereka merasa, itu secara nomor-nomornya, wah, Indonesia itu berpotensi sekali, Prof. Pertama, ya, kita kalau dari segi data, kita ada 200 juta active internet users. Dan dari 2 juta ini, kita juga dikenalkan sebagai negara yang digital infrastructure itu sangat kuat. Mungkin sebagai peristiwa ya, Prof. Saya kemarin baru ada beberapa teman yang datang dari Kanada dan Amerika datang ke Indonesia. Mereka bilang, wah, Indonesia hebat ya.
dari segi digitalnya, mau Grab, mau Tokopedia, mau OVO, mau apapun, itu bisa cara online. Apa artinya? Data kita tuh kaya sekali. Dan data tuh bisa diimbangkan sebagai bensin yang bikin AI jadi baik, Pak. Jadi kalau kita ikut formulnya lah, Pak. Dari pandang luarnya ya. Indonesia tuh negara besar. Indonesia secara ekonomi besar. Indonesia secara digitalnya kuat. Artinya kalau di AI kan cocok sekali, Prof. Jadi itu pandangan dari luarnya, dan itu makanya waktu saya sampaikan misi saya sebenarnya ada visinya sih, bagaimana kita bisa mencapai itu ya. Bagaimana Indonesia bisa berdaulat secara AI. Malah saya berapa kali sudah diundang untuk menghadiri negara-negara lain ya, mau itu negara yang dekat kita atau negara yang jauh, untuk bantu advice mereka bagaimana mereka juga bisa sovereign. Jadi simpelnya dari luar kita kelihatan sangat cantik. Tapi ini kan AI pada umumnya ataukah semua masih buatan luar negeri kan? Nah, kira-kira seberapa bahayanya kita kalau kita tidak memperkuat kemampuan sendiri atau make our own AI platform? Mungkin aku akan juga, sebenarnya saya ada jawaban yang lumayan menarik di sana ya. Saya bukan seorang yang merasa kita harus reinvent the wheel. Yaitu kayak kita nggak usah mulai dari awal, karena kita bisa membangunkan dengan informasi yang sudah ada di sana. Sesuatu yang sangat hebat di dunia sekarang, di dunia teknologi, adalah konsep open source technologies. Banyak AI ini, walaupun dibuat luar negeri, itu tuh bebas untuk kita memakai, maupun ada konsep fine tune untuk diperbaiki untuk konteks kita, Pak. Jadi ada sebenarnya strategi di sini, di mana kita tuh bukannya harus dari awal ya, Pak. Bukannya kita harus takut, wih, gimana nih, mereka ada biliar-biliaran dolar untuk bikin itu. Nggak usah takut, bos. Kita tinggal pakai apa yang sudah dikembangkan itu, dan perbaiki itu untuk spesifik Indonesia. Dan selain itu, kita juga bisa amankan itu, supaya AI ini benar-benar jadi AI milik Indonesia. Itu bisa ya? Bisa, Pak. Dari dulu, terutama 5-10 tahun terakhir, kita bicara tentang Indonesia Emas 2045. Sepertinya generasi muda ini harus lebih percaya diri lagi. Harus. Dan that's your task. To make our young generation feel confidence. Harus percaya diri bahwa kita bisa. Tapi percaya diri kan tidak cukup. Apa yang harus kita perkuat nih sekarang ini? Anak-anak muda kita ini untuk sekali lagi mengambil langkah-langkah strategis taktis bahwa kita harus menjadi pemain di negeri sendiri, bukan penonton. Apakah peluang yang ada saat ini sudah oke dengan kita mengembangkan yang ada, atau kita harus ada terobosan? What is the breakthrough you think ya, untuk supaya Indonesia betul-betul bisa berjaya di AI menjelang ataukah saat bonus demografi on the peak, dalam puncak-puncaknya saat ini? Ada banyak jawaban yang saya bisa sampaikan, Prof. Ada banyak taktik-taktik atau strategi-strategi dengan caranya kita untuk mengejar, itu ada, Prof. Tapi mungkin untuk hari ini ya, saya akan sampaikan sesuatu yang simple. Kita harus aktifkan sifat gotong royong Indonesia. Karena gampangnya begini ya, AI, atau mungkin kita lebih luas lagi lah, di teknologi digital termasuk AI adalah field yang sangat luas. Kalau mungkin di Unhas ini yang profesi masuk IT itu auto majornya ada banyak banget, yang bidang ada streamnya banyak banget ya, Prof. Mau jadi kuat di AI ini, atau mau kuat dari developer, mau kuat dari apa, itu banyak sekali. Menurut aku, AI ini atau this battle cannot be fought alone. Kita harus pikir bagaimana caranya dengan kita setiap orang ada berperan-peran ini, kita bisa kembangkan teknologi yang kelas dunia. Soalnya saya percaya dengan with the amount of talent in Indonesia, the sheer amount of people here in this country, kalau di manage dengan benar dan ada kepercayaan diri itu, kita bisa cari jalan yang paling baik untuk mencapai target kita. Dan target itu adalah Indonesia Emas 2045. Good, excellent.
sebagai co-founder dan CEO dari suatu perusahaan AI yang semakin keren, sebagai rektor saya bertanya pada diri sendiri, what can I do to make sure that university also in line or in the front line, in the frontier? Can you help me answer that? If you are rector, what university role harus diperankan perguruan tinggi untuk menciptakan ekosistem yang lebih keren lagi supaya Indonesia lebih kuat lagi? Can you advise us in Of course. No, I would be happy to. Terima kasih Prof untuk kasih kesempatan untuk saya, Pak. Pertama, itu saya merasa sifat gotong royong ini itu bukan hanya untuk anak muda pemuda Indonesia, tapi juga harus dari atas. Terutama dari kuliah-kuliah Indonesia yang kalau kita gabungkan itu juga the brain power there is astounding. Kalau kita bisa inovasi dalam AI ini itu sesuatu kita tuh selalu build on top of each other ya. Misalnya kalau ada research paper dari DeepSeek atau research paper dari Microsoft, dua-duanya terpacu dengan AI, itu tim saya dan aku akan langsung mengaplikasikan dua-duanya untuk bikin sesuatu yang lebih baik lagi, Prof. Nah, kalau kita bisa bikin sifat itu, mungkin bukan hanya untuk AI, Pak, tapi untuk cari caranya untuk istilahnya bikin sebuah pergerakan lah, atau movement di Indonesia, di mana kita ada satu platform ini yang kita bisa eksperimentasi dan belajar dari satu sama lain punya kegagalan dan kesuksesan. Tapi kegagalan, especially failures, I bet we can build something truly special. Mungkin yang keduanya, ya aku nggak mau kayak parrot ya. Kayaknya kalau bilang kalau yang pastinya tuh kita harus punya spirit of optimism terus ya. Terus terang, as much as I might be saying that I'm an optimist, aku tuh sebenarnya tuh lebih prefer term idealist realist. Kenapa idealist realist? Karena kalau aku nggak merasa kita bisa mencapai ideal itu, kalau kita semua merasa, nggak mungkin lah. Nggak mungkin kita akan mencapai target itu. Tapi, kalau kita tahu kita mau sampai mana, kita tahu kita sekarang di mana, dan kita tahu ini sekarang tidak perfect situasinya. Dan kita tahu kita harus punya sifat maupun kemampuan apa untuk mencapai target ini, nah, kita harus punya sifat itu, Pak. Dan sifat itu sekarang adalah optimisme bahwa kita, pemuda-pemuda Indonesia, bisa mencapai target ini. Kita flashback sedikit tentang kekhawatiran orang-orang, termasuk orang tua, terhadap stigma yang mungkin saja melekat bahwa AI bisa berdampak negatif nih. Untuk agar ini bisa kita atasi dengan baik, ada apa advice nih dari Miklos untuk supaya generasi muda ini pertama tidak terlalu memiliki stigma negatif bahwa AI akan melakukan hal-hal negatif dan sebagainya, tapi justru positif. Tapi kan ini harus bisa diatasi, justru kita berharap AI bisa mengurangi ataukah menghilangkan hal-hal negatif ya, yang selama ini sudah seolah-olah menjadi bagian dari masalah. The negative aspect of AI, how can we deal with that? Untuk merubah menjadi justru positif, produktif, dan membahagiakan. Very good question again, Prof. Ya. Mungkin saya akan mulai dengan jawaban yang realis juga ya. Bahwa emang AI itu adalah teknologi yang sangat kuat. Dan kalau kita ada intensi dan kapabilitasnya, kita bisa pakai AI untuk banyak hal yang sangat buruk. Tetapi kita adalah we are in the driving seat of innovation. Kita sekarang dengan istilahnya tuh apa ya? Aku mau bilang Play-Doh, kayak Play-Doh ini, kita bisa memilih untuk 20-30 tahun ke depan as we shape the AI economy of Indonesia to do AI for good. Kita bisa sebagai pemuda-pemuda Indonesia ini cari develop lah solusi-solusi apa yang baik ini, dan kalau kita careful dengan apa yang kita create, kita ada intensi lah di belakang ini tuh semua untuk hal baik, saya percaya AI will do a lot more good than it does bad. Pertanyaan simpel aja nih, Miklos. Kalau pemirsa Unas TV, terutama anak-anak muda ini sudah ada keinginan nih, terpengaruh nih dari perbincangan kita hari ini. Di mana kita harus mulai?
apa yang mereka harus lakukan nih, today or tomorrow, where they can start with. Apakah mengirim WA ke Miklos, ataukah membaca suatu buku, atau menonton YouTube, atau seperti apa? What is the first few steps before we go forward? Ya. Saya ada jawaban untuk itu sih, Pak. Yang pertama, yang paling penting, itu mulai dari diri sendiri. Kita, seperti apa yang saya tadi sampaikan, kita harus tahu kita targetnya kemana ya. Dan kalau ada teman-teman yang merasa ingin mencapai tempat yang saya, this like faraway island that I also want to reach, then I'm super happy. Tapi sebelum itu, kita juga harus melihat our ground, kita sekarang di mana. Dan ketika kita bisa melihat kita sekarang di mana, itu semua jawaban yang tadi Prof, semua options ya yang perlu itu semua akan jelas. Mau itu ke internet, cari resources untuk belajar, mau itu berbicara dengan profesor, mau itu networking dari sini dengan sana, itu semua akan jelas kalau kita tahu kita mau kemana. Jadi sekarang saya akan emang di luar lah, udah banyak banget resources untuk bisa kejar, untuk bisa menjadi tokoh dalam AI atau yang lain. Tapi setelah kamu sudah ketemu atau sudah lewat sisi diri ini, I do invite you. Aku mengundang teman-teman untuk kontak saya. Oke. Soalnya saya ingin kerjakan ini sebagai tim. Saya kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan bukan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? So, Benar. we need to work now together. Exactly. Dan nanti di-share ya di layar tentang how to contact Miklos Sunario. Nanti di akhir acara ini. Oke, aman. Masih ada 1-2 pertanyaan, Miklos. Kolaborasi ini kan kadangkala kita tidak kompatibel atau tidak jelas perannya masing-masing nih. Tapi sebelum sampai ke situ, sebenarnya yang bisa masuk ke industri AI has to be jurusan computer science, atau bisa jurusan ekonomi atau jurusan lainnya yang kemudian ada aplikasi AI yang bisa dikerjasamakan dengan ahli yang membuat mesin misalnya. Bagaimana interdisiplin ini kita bisa dorong supaya tidak terkesan bahwa AI itu hanya bisa dilakukan oleh computer science. Mungkin saya langsung pakai example yang lucu deh, Pak. Yang dari dunia nyata ya. Yaitu sempat kemarin OpenAI membajak, bisa bilang malah. Banyak sekali pegawai-pegawai dari Goldman Sachs. Yaitu adalah salah satu perusahaan finance terbesar di dunia ya. Apa namanya? Goldman Sachs. Oke. Ya. Kenapa mereka bajak semua orang itu? Itu bukan karena orang ini bisa coding. Ini orang finance semua ya. Ya, bukan ahli coding dia. Iya, bukan. Ya. Tapi karena mereka ngerti industri mereka, dan mereka bisa mengajar AI untuk bantu mereka. Dan ini juga sifat yang saya ingin promosikan ya. There are lots of problems that as an engineer, I cannot understand. Like, I will never understand. Tapi kalau misalnya ada seseorang dalam tim aku yang benar-benar mengerti problem ini, itu baru kita bisa membuat solusi untuk mengatasi problem itu. Soalnya ada orang ini dalam tim kita, tim besar kita, yang bisa kasih tahu kepada mungkin engineer atau apa yang kita pikir sebagai orang AI-nya ya, untuk membuat AI for good. Excellent. Pemirsa Unas TV, hampir di semua jurusan program studi kita punya challenge, punya masalah yang kita akan selesaikan. Dan bisa dikatakan bahwa AI selalu ada peluang untuk kita mengoptimalkan AI di dalam disiplin itu. So, kita juga berharap ya seluruh disiplin, tadi kita bicara tentang pertanian, ketahanan pangan, bagaimana agriculture kemudian bisa kita ajak ya untuk lebih canggih lagi di dalam mengimplementasikan AI for better agriculture, untuk ketahanan pangan. Your closing statement about that untuk keseluruhan yang terkait dengan ajakan secara umum. Adakah yang Miklos ingin sampaikan untuk seluruh generasi dan seluruh bidang? Siap, Pak. Ya. Jadi, saya tuh sangat menghargai. Saya dikasih panggung di
the global stage, mau itu dengan PBB atau maupun dengan presiden-presiden berbagai negara atau kadang di Eropa Uni juga. And here's one thing that I see that always happens, yaitu mereka tuh respect Indonesia. Mereka melihat Indonesia sebagai this sleeping giant that will become massive in the next 20 years. Jadi pertanyaan aku ke teman-teman, kalau mereka semua merasa kita bisa besar begitu, kenapa kita sendiri kadang-kadang tidak ada percaya diri itu? Nah, my challenge and my invitation to everyone itu bahwa kalau kita gotong royong, kalau kita kerjasama, kalau kita dengan peran-peran kita masing-masing, mau itu engineer atau bukan, membangunkan perdaulatan Indo AI maupun dunia teknologi Indonesia, kita akan mencapai Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Luar biasa. Saudara-saudara, dari perbincangan ini kita sadar betul bahwa AI bukan sekedar teknologi, melainkan alat yang dapat kita gunakan untuk Indonesia Emas. Ya, bersama Indonesia, manusia-manusianya yang luar biasa, kita harap terutama untuk pada generasi muda, kunci dari pembangunan masa depan. Semoga dengan perbincangan ini kita bisa belajar banyak bahwa kalau semangat kita ada di situ, keinginan kita besar di situ, jangan pernah takut bermimpi. Sekedar mengutip Soekarno ya, ketika dia mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Dan kalaupun kita gagal atau jatuh, kita masih berada di antara bintang-bintang. Itu saya kira maknanya sangat luar biasa, dan Miklos telah memberikan kita begitu banyak pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada seluruh pemirsa UNAS TV yang telah menyaksikan UNAS Figur kali ini. Untuk itu saya Jamluddin Jompa mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.